Korban laki-laki di sini, perempuannya kurang lebih di situ, Om. Motor posisi ada di sana, Om. Di sebelah sana? Ya, kurang lebih gini, Om, di sini. Di trotoarnya ada besetan nih? Iya, betul. Jadi malam-malam jam 10 malam itu pasti rame? Rame. 7 terpidana yang di dalam benar-benar melakukan ini, mereka kok ngebuangnya di tempat rame begini gitu kan? Iya. Kenapa nggak di bawah flyover yang sepi gitu? Betul, betul. CCTV Indomaret tuh di ujung sana tuh kelihatan tuh. Kan bisa kelihatan di sini kan? Entah dikejar, entah dibuang, entah di apa. Kemana CCTV-nya? Nolong yang laki tuh bergerak apa masih ada napas bagaimana, Pak? Udah nggak bergerak. Si korban perempuan, tolong, aduh, tolong, aduh, tolong, aduh, tolong. Dua orang itu udah turun di borgol. Saya mendengarkan, kamu pukul pakai apa? Ini dua orang ini adalah siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bersama saya Uya Kuya di LBU Lembaga Bantuan Uya, dan kita masih di Cirebon. Ini bersama Bapak Suroto. Ya. Bapak Suroto ini bekerjanya di mana, Pak? Perangkat desa, Pak. Di Perangkat desa. perangkat desa ini. Ya. Pak Suroto ini adalah saksi, termasuk orang pertama yang juga katanya menemukan Betul. korban Eki dan Vina pada saat kejadian. Dan pada saat itu korban Vina itu masih hidup, Pak ya? Masih. Dia sempat mengeluarkan kata Tolong. minta tolong. Ya. Oke. Dan kalau begitu kita akan ngobrol sama Pak Suroto. Waktu malam kejadian itu Bapak ketemu sama korban itu, Bapak lagi ngapain, Pak? Yang jelas kita memang rutin tiap malam patroli di wilayah kita, Pak. Iya. Di PO per jalan, PO per Talun. Jadi menunjukkan pukul 10 itu kita menemukan dua korban tergeletak di pinggir jalan. Kita tuh berarti bukan Bapak sendiri? Saya. Oh, Bapak Ya. sendiri. Bapak lagi naik motor berarti? Ya. Dua korban tergeletak di pinggir jalan terus? Jadi di situ udah ada beberapa orang, kurang lebih 10 orang pengguna jalan berhenti, cuman dia nggak turun dari sepeda motornya. Dan saya menanyakan, Pak ini kenapa? Nggak tahu, Pak. Tahu tergeletak tapi kecelakaan kali, Pak. Nah, saya turun motor di pinggir. Saya langsung menuju ke nolong yang laki. Oke. Tapi nolong yang laki, dia udah terlungkup di pinggir jalan antara perbatasan desa Kepompongan dan desa Kecomberan. Dia aku geletakin ke gulingin ya, artinya kan terlungkup agak miring. Oke, jadi motornya di mana, Pak? Motor? Posisi motor ada di depan, Pak. Motor di depan sana. Depan. Terus Eki yang laki-laki Paling bawah, paling bawah. di belakang motor. Bukan di belakang motor, berarti perempuan. Perempuan jauh dari motornya. Jauh. Jauh dari motornya. Terus habis itu belakangnya Ada pokoknya yang ini yang laki, ini yang perempuan, terus depannya motor. bermotor. Ya. Jauh, jaraknya berapa lama? Jauh gitu. Ingat saya kurang lebih antara 2-3 meteran lah, Om. Antara Oke, nanti perempuan. kita bisa ke Bisa. jembatan, Pak ya, kita Bisa. rekonstruksi Iya, ya. iya. Oke. Dan pada saat nolong yang laki itu bergerak apa masih ada napas bagaimana, Pak? Waktu itu udah nggak bergerak, aku ingat paling, wah ini udah meninggal. Batin saya sendiri, cuman saya nggak bilang, oh ini udah meninggal, orang tua. Batin perasaan Bapak. Wah ini udah meninggal. Langsung karena saya mendengarkan si korban perempuan itu tolong, aduh, tolong gitu. Tolong Jadi, adu gitu. iya, aduh, tolong gitu. Langsung saya menuju ke perempuan. Masih hidup berarti yang perempuan? Masih, Vina Pak, masih hidup? masih. Jadi saya langsung fokus ke perempuan itu, Pak. Terus Bapak ke sana, dia masih melek apa merem apa gimana? Teriak? Karena mukanya itu waktu itu penuh darah, Pak. Mukanya? Iya, lebam-lebam hitam. Oke. Itu dua-duanya juga. Si Ekinya apalagi yang lakinya, sini udah keluar darah, sini darah. Pinanya juga sekarang ya nama Pina, dulu nggak tahu namanya Pina ya. Iya. Sini ngeluarin darah. Jadi semua tuh udah kita ngelihat juga ngeri, Pak. Waktu 2016 itu emang kita ngelihat tuh udah ngeri. Dan posisi itu diiringin dengan hujan. Hujan? Deras, gerimis? Deras enggak ya, tapi kerap, Pak. Hujan terus gitu. Iya. Terus? Nah, Jadi yang Bapak katakan ini benar, Pak ya? Betul, apa adanya, Pak. Oke, ya, terus? Nah, udah itu nggak lama polisi itu datang, 2 orang antara Pak
Suja dengan Pak Haji Supardi waktu Iya. itu yang piket itu Pak. Jadi Pak gimana ini mobilnya udah ada ya, bentar lagi datang. Nah nggak lama, kemudian 10 menitan mobil patroli ranger itu Pak itu datang. Itu Vina masih bicara tuh? Masih ya itu aduh tolong gitu. Enggak yang lain-lain Pak. Aduh dan tolong, Aduh dan tolong. Iya. Oke, terus dan seterusnya. Terus nggak lama kondisinya, sorry maaf saya potong. Kondisinya pada itu pakaiannya gimana? waktu itu pakaiannya Vina itu karena dulu itu seingat saya pakai rok segini ya Om, rok mini itu tersilak. Tersilak celana dalamnya korban. Bukan celana panjang? Bukan, nggak pakai celana Soalnya ada yang panjang. bilang kan katanya celana panjang. Enggak, bukan. Berangkatnya dari rumah ya? Bukan. Oke, pakai rok. Pakai rok mini warna hitam kalau nggak salah, silak. Ya, itu celana itu kelihatan. Jadi langsung saya kembali. Pakaian dalamnya masih ada? Masih, tapi nggak sesuai dia pakai. Maksudnya Kayak orang-orang kita sesuai pakai gitu di sebelah sini tuh. Oh, turun, agak turun. Iya, tidak sesuai. Jadi saya kembaliin lagi, langsung saya tutup pakai jaket warna hijau dan putih itu saya tutup. Jaketnya siapa? Kurang tahu Pak, udah ada jaket di situ. Iya. Jaketnya tidak di badan Enggak. mereka? Enggak. Di luar? Di luar. Langsung saya Oh, tutup. jadi ada jaket tapi tidak di badan Eki atau Vina? Enggak. Oke, warna hijau dan? Biru apa hijau. Iya, kurang lebih ada putih. jaket di situ. Nah, Bapak iya. tutup terus? Tutup udah sambil nungguin mobil datang itu Pak. Tapi nggak lama mobil datang, ranger patroli datang. Pertama kita naikin yang laki, udah yang laki, terus yang perempuan itu Pak. Udah yang laki, terus yang perempuannya? Iya. Nah, waktu dinaikin ke mobil ranger, yang perempuan tadi kan masih aduh tolong. Itu masih ngomong juga nggak? Masih. Jadi masih hidup sebetulnya? Masih Jadi waktu hidup, Bapak menemukan mereka, itu masih kondisi hidup? Waktu Pina saya temukan itu masih hidup dan minta tolong, aduh, tolong ke Sempat saya. bicara ya? Iya. Sampai bicara sama Bapak ya? Oke. Ada berita yang menyatakan kesaksian Suroto, penolong Vina, ungkap polisi bahwa 2 tersangka setelah kejadian. Itu gimana tuh Pak? Waktu itu tiap jam 8 sore, jam 20 ya. Besoknya nih? 3 hari atau 4 hari Om, itu tiap sore kan saya selalu nongkrong duduk di depan Polsek Talun, Iya. di bawah bendera, di samping belakang macan yang itu Om. Nah itu ada anggota Polres Kota datang 2 mobil, itu juga nggak langsung mendekatin saya, langsung masuk ke ruang SPK ya, ruang penjagaan. Ngobrol apa, nah itu terus keluar lagi, saya diajak dengan anggota Polsek Talun itu langsung menuju ke lokasi kejadian, kejadian 2 korban itu. Nah dia turun, tapi tersangka waktu itu nggak turun, cuma nunjukin di sini gitu Pak. Oh, jadi kayak rekonstruksi gitu ya? Ya, nah sesudah itu meluncurlah ke SMP 11 yang katanya waktu itu si tempat penyiksaan, tempat eksekusi katanya. Katanya Tempat eksekusi di sana. Nah saya menanyakan, Om kita udah selesai kan nunjukin tempat saya penemuan korban dulu, no itu sekalian tanggung kata polisi. Ngikut Pak. Bapak ikut tuh? Ngikut ke sana, nyampe sana. Mobil anggota Polres Kota itu langsung masuk dua-duanya ke gang. Masuk dua-duanya, nah mobil patroli berhentilah di pinggir jalan. Depan SMP 11 ya? Betul, nah situ saya ngikut sama anggota polisi itu, cuman agak jauh. Karena posisi itu tuh gelap Om. Dulu cuma disorotin pakai HP gitu, lampu HP gitu, zaman 2016 itu. Nah di situ saya mendengarkan, kamu pukul pakai apa? Gitu. Lihat dua orang itu udah turun di borgol. Bapak ingat nggak siapa 2 orang itu? Nggak ingat Pak, itu pun juga nggak kelihatan, gelap. Tapi itu jam 9 atau jamnya nggak ingat Pak, pagi jam 9 masih sore. Malam berarti ya? Malam. Besoknya tuh? 3 hari atau 4 hari ya kalau nggak salah. 3 harian lah Om. 2 orang tuh Pak ya? 2 orang. Ini pertanyaan ini 2 orang ini adalah siapa? Ya kan? Apakah 8 orang terpidana yang tersangka pada saat itu? Apa jangan-jangan sebetulnya adalah 2 orang ini salah satu dari beberapa DPO yang sempat keluar namanya
Apakah 2 orang ini Dani, Andi, Peggy alias Peron, ada lagi Panji, ada Andika. Siapa? 2 orang ini siapa pertanyaannya? Bapak nggak tahu tuh Pak? Nggak tahu Pak. Nggak mengenal 2 orang ini siapa? Nggak mengenal, karena saya juga jauh gitu. Cuma denger kamu pakai apa. Nah 2 orang ini pertanyaannya yang di dalam penjara apa masih hidup apa enggak nih? Yang di dalam penjara apa bukan? Dan kalau bukan masih hidup apa enggak gini? Iya. Oke, terus? Sudah itu dan mencarinya pakai balok. Balok itu kan dicari-cari gitu di kebun. Aku juga ngeliat aja dari jauh. Tapi cuma 2 orang Pak? Kulihat 2 orang. Cuman 2 orang. Padahal sebelumnya yang ditangkap itu adalah lebih dari 5 orang kan? Ya, 7 orang yang saling mengenal, 1 orang yang nggak saling mengenal. Tapi ini cuma 2 orang. 2 orang. Kalau di dalam mobil saya nggak tahu Pak. Kalau mobilnya gelap, yang turun kulihat 2 orang. Nah, pertanyaannya, ini termasuk yang 8 orang itu apa bukan? Kalau bukan siapa mereka? Kan harusnya kan kalau emang mereka adalah 7 orang atau 8 orang ini mereka dibawa sama-sama kan? Nanti kita coba cek, tanya ke mereka, ada nggak di antara para terpidana yang pernah dibawa ke tempat yang dituduh sebagai tempat eksekusi dan cuma berdua? Kita akan coba tanya ya. Karena kalau misalnya bukan, artinya siapa 2 orang ini? Iya, betul. Jangan-jangan Dani sama Andi yang kemarin ditiadakan itu kan? Iya, betul Pak. Oke Pak. Terus habis itu Pak? Udah selesai itu, nggak lama juga Pak di sana. Udah dia udah selesai, yang itu pulang langsung ke Polresta Kota barangkali Pak. Saya nggak tahu, dan kita sama anggota itu langsung balik lagi pulang ke Polsek lagi Pak. Oke. Dan waktu Bapak ke sana juga saya ada artikel bilang detik-detik Suroto temukan Vina Cirebon, kaki dan tangannya patah. Bener Pak? Tangan yang kanan Pak kalau nggak salah. Tangan siapa? Vina. Kanan yang Vina sama sini Pak. Kaki belah kanan tuh meluak. Kayak kena, tebakan saya dulu kan kecelakaan Pak. Iya. Kena besi atau kena step motor kayak gitu Pak. Tebakan saya dulu, karena saya dulu juga nggak tahu kalau itu tuh korban yang diisukan kayak sekarang ini katanya pembunuhan gitu. Kan taunya kecelakaan aja Pak gitu. Iya. Itu Pak yang saya lihat. Oke Pak. Cerita saksi Suroto tolong Vina dan Eki tergeletak di flyover, motor korban tak rusak. Maksudnya tak rusak itu gimana Pak? Jadi motor itu saya pinggirin masih jalan. Jalan tuh? Saya dorong itu masih dipinggirin, jadi nggak kayak motor rusak. Kadang-kadang kan yang habis kecelakaan udah nggak bisa jalan. Oh, ini benar-benar masih rodanya muter. Masih jalan, masih muter. Tapi ada besetnya nggak baretnya? Waktu itu Pak, 2016 itu di trotoar itu ada bekas seretan seret gitu. Oh, ada seretan bekas seretan. Kayak bekas jatuh gitu. Ya. Cuman sekarang kan nggak kelihatan karena udah lama. Iya, di motornya Bapak nggak merhatiin? Di motornya masih bagus, nggak ada yang pecah. Iya, maksudnya ada beret nggak beset? Nggak tahu apa? Nggak nyampe, nggak nyampe ke situ. Oke. Nah, keyakinan Bapak Suroto, ini Pak, keyakinan Bapak Suroto ya, tanpa serang kita berpikir bahwa ini berita yang beredar sekarang, itu kecelakaan apa pembunuhan, Saudara? Keyakinan Bapak sendiri pribadi? Menurut saya kalau kecelakaan jauh ya. Jauh dari kecelakaan? Jauh dari kecelakaan. Kalau menurut saya Om. Iya, menurut Bapak iya, insting Bapak aja. Menurut saya itu jauh dari kecelakaan ya. Itu kayaknya skenario lah, kayaknya pembuangan di wilayah sih, tempat pembuangan ya korban kejahatan. Iya, itu. Pertanyaannya lagi Pak, ini kan bilangnya bukan cuma pembunuhan, katanya pemerkosaan. Waktu Bapak ketemu Vina itu menurut Bapak kira-kira ada nggak gejala-gejala bahwa ini diperkosa? Nggak tahu Pak. Nggak merhatiin? Nggak merhatiin Pak, kalau ini habis diperkosa apa. Yang jelas dulu itu saya betulin roknya tersingkap, celananya itu tidak sesuai kayak orang-orang kita make. Itu saya tutup kembali, langsung saya tutup lagi pakai jaket yang udah ada di sampingnya itu Pak. Gitu aja. Ini pertanyaan lagi nih, jaketnya siapa ya? Kok jaketnya bisa lepas dari badan? Kayaknya ngelepas jaket tuh nggak mungkin karena kecelakaan. Jaket lepas gitu juga ya? Mungkin Pak, karena patah tangannya Pak. Iya, ini jaket siapa gitu. Betul. Pada saat itu Vina dan Eki pakai helm nggak Pak? Yang pakai helm laki Pak. Yang laki pakai helm? Pakai helm aja. Masih pakai helm ya? Tergeletak, tertelungkup, terus saya balikin itu, kayak tidur terlentang itu masih pakai helm, karena ininya nyepit ya, apanya? Kunciannya helm, itu nyepit, saya copot,
helmnya takutnya apa Iya, ngerti. pingsan atau apa kayak gitu. Langsung saya helm itu saya copot, itu darahnya di dalam helm itu banyak. Darahnya di dalam helm banyak. Oke. Terus baju, Pak. Baju itu ada bekas-bekas lobang-lobang, luka, tusukan atau apa nggak, Bu? Saya nggak merhatiin ke situ Om ya. Saya ngeliatin pala, darah itu udah ngeri Om. Tapi di kepala ya? Di kepala. Di badan ada darah nggak? Nggak merhatiin Om. Karena waktu posisi itu hujan, gelap, terangnya itu kalau ada lampu dari kota ke kabupaten, posisi kan agak nanjak Om. Iya. Agak nanjak gitu. Karena posisi hujannya kecil tapi kenceng, deras. Oke. Sorry nih Pak, kita nanya kayak penyidik ya. Karena banyak satu hal kejanggalan-kejanggalan yang perlu kita tanya gitu. Dan sekaligus juga mungkin pertanyaan-pertanyaan saya bisa dijadikan bahan masukan juga buat aparat, buat ibaratnya menelisik kasus ini gitu ya. Kan nggak ada salahnya dibantu masyarakat, benar nggak Pak? Betul. Pada malam itu pas Bapak udah temukan itu kondisi motor banyak yang lewat nggak motor mobil? Banyak Pak. Jadi pas kita udah ada anggota kepolisian, kita bat bitbut nolongin ini nolong itu, motor itu penuh Pak. Jadi macet. Ngumpul. Pertanyaan saya waktu Bapak baru nyampe, kalau jalan itu normal di jam 10 malam Pak. Motor mobil tuh sepi banget apa ada yang lewat juga? Rame Pak. Rame. Jadi jalanan itu di jam 10 malam itu nggak mungkin sepi banget? Nggak mungkin. Jam 9, jam 10, jam 11 itu rame-ramenya orang pulang kerja. Pasti motor mobil lewat terus? Betul. Nah pertanyaan saya adalah, kalau itu adalah mayat yang dibuang pada saat itu korban pembunuhan, di jam jalanan yang sangat ramai, logikanya gimana cara buangnya gitu ya? Bener nggak sih? Iya. Pasti ada yang lihat. Nah, kita butuh saksi-saksi yang melihat kalau emang ada pembuangan itu siapa gitu kan? Betul Pak. Ini jadi logika saya jadi pasti juga ada yang melihat Pak. Nggak mungkin jalanan itu nggak sepi kan Pak? Nggak sepi. Pasti ada yang melihat. Nggak secepat itu saya naruh korban. Kalau emang 7 terpidana ini melakukan membuang di situ yang sekarang di penjara itu ngebuang di situ kan, mereka tuh relatif orang-orang yang kayaknya secara pendidikan juga bukan orang yang berpendidikan ya, kurang punya strategi atau taktik untuk menyembunyikan kejahatan gitu ya. Betul. Yang sekarang di dalam penjara. Iya. Apalagi dekat Polsek Talun Pak. Deket Pak, cuma berapa meter dari tempat kejadian ke Polsek Talun? Iya, paling 400 meter. Kan gimana caranya 7 terpidana yang di dalam penjara sekarang ini, terpidana di dalam penjara ini, mereka membuang mayat atau korban di dekat Polsek Talun dan di jalanan yang lagi rame. Itu perlu. Kalaupun misalnya terjadi, menurut saya nggak mungkin dibonceng motor ya. Yang masuk akal mobil mungkin dibuang gitu kali ya. Dan kalaupun dengan motor Pak, pasti darah-darah itu kan berceceran di sepanjang jalan itu. Pasti Pak. Ada yang janggal nggak menurut Bapak? Ya saya setelah pulang ke rumah ya ngobrol sama istri ya kayak gitu Pak. Mak, tadi kecelakaan kok sampai kayak gitunya ya, bener nggak sih ya Mak gitu sama istri itu Pak. Cuman nggak sama orang-orang lain. Nah 3 hari 4 hari itu baru tahu kalau bener adanya kalau korban itu pembunuhan dan gitu katanya. Iya gitu Pak, ramainya dulu di Cirebon kayak gitu Pak dulu. Dan kalau emang ini ada pembunuhan ini, kalau bukan 7 orang yang sekarang di dalam, siapa pelakunya? Ini kan harus dicari tahu nih. Betul Pak. Iya kan, ada cerita apa di balik ini gitu. Betul banget. Pak, gimana kalau kita ke tempat kejadian Pak ya, sambil kita bisa bayangin keadaannya seperti apa sih? Betul, mangga. Oke, ini tempat Bapak menemukan. Berarti Bapak dulu dari jalan dari sana ke sini ya? Iya betul. Bapak ngelihat orangnya ada di seberang sana. Seberang situ? Iya. Seberang situ ya? Iya. Kita mau nyebrang? Pas lagi kenceng-kencengnya. Iya. Bentar. Ramenya kayak gini Om, ramenya tuh. Ramenya seperti ini? Iya. Di sini tuh ada CCTV nggak Pak? Adanya di sebelah sana Om. Yang mana tuh? Jasa Marga, itu yang itu. Oh, tiang tinggi? Iya, tiang tinggi no, kelihatan. Oh, tapi ngadepnya nggak ke sini? Nggak ke sini. Ngadepnya kemana dia? Dari Ciperna, jalan tol ke arah Jakarta. Dan sebaliknya dari Jakarta arah ke Ciperna. Sepanjang jalur ini dari ujung sana ke ujung sini ada CCTV nggak? Tidak ada sama sekali Pak. Nggak usah di flyover ini deh, menuju flyover ini ada nggak? Nggak ada. Itu ada Indomaret? Ya Indomaret itu paling di depannya aja Om. Oh Indomaret itu ada CCTV? Ada CCTV. Ngadepnya kemana? Ke jalan. Ke jalan? Ya. Nah artinya kalau emang itu bisa dijadikan alat bukti CCTV itu ada dan tidak dihilangkan,
CCTV Indomaret tuh di ujung sana tuh kelihatan tuh. Ya, itu kan menuju ke sini kan. Artinya kalau ada rombongan motor, Ya, mobil betul, atau apa yang kan bisa kelihatan di sini kan. Entah dikejar, entah dibuang, tadi apa. Tapi CCTV Indomaret tuh udah ada dari tahun 2016. Udah ada. Dan pasti ada CCTV. Udah ada. Menghadap ke jalan. Iya. Jadi menuju ke tempat kecelakaan ini kan. Betul. Kemana CCTV-nya? Dari The Garden juga ada Om. The Garden di mana tuh? Rumah The Garden. Di sebelah mana tuh? Sebelah kanan. Nggak jauh dari. Seberangnya? Ya, Nah, seberangnya. artinya tuh CCTV itu juga bisa dijadikan petunjuk karena kan nggak mungkin motor itu nyampe di sini tiba-tiba di sini kan dari jalan sana ke sini kan. Iya. Pasti lewatin. Lewatin. Artinya ada kejadian apa pada saat itu? Kejar-kejaran kah? Ada mayat dibuang kah? Ya? Atau apa kita nggak tahu, pasti lewat situ. Harusnya itu bisa jadikan bukti. Gampang kan, tinggal dikurangin aja di sini, kurangin 2 menit atau 1 menit ke sana gitu kan. Yang jelas ini Om, tiang listrik inilah saksi bisu. Kalau seandainya bisa ngomong, inilah yang ngomong saksi utama ini. Ini saksi utamanya Iya, tiang saksi listrik utama. ini. Tiang listrik inilah. Saksi utama ya. Kalau bisa ngomong, dia akan ngomong. Apa yang terjadi sebetulnya Apa di yang sini? terjadi sebetulnya di sini. Jadi ditemukannya di jalur sebelah sini. Ya, jalur sebelah sini Om. Di sinilah. Sini si korban laki Om. Siapa? Korban laki. Ini korban laki-laki di sini. Ya, korban laki-laki di sini. Terus Seingat saya perempuannya kurang lebih di situ Om. perempuannya di sini. Itu motor posisi ada di sana Om. Oh, motor Ya. di sebelah sana. Ya, kurang lebih 5 meteran. 5 meteran Ya, dari korban laki-laki. Dari korban perempuan. Oh, dari korban perempuan. Ya. Jadi laki-laki, laki-laki, perempuan, unitnya, motor motornya. 5 meter di sana. Ya, betul. Gimana ya logikanya ya? Yang nyetir pasti laki-laki kan biasanya. Ya, Tapi laki-lakinya duluan di sini, duluan. perempuannya kedua, baru motornya di belakang. Motor, betul. Oke. Dan waktu itu ada besetan di trotoar di mana, Pak? Ya, di sekitar sini aja Om. Dulu tuh jerat gini Om di sini. Di trotoarnya ada besetan nih? Iya, betul. Iya. Ya. Motornya posisinya tuh tiduran gitu, Pak ya? Tidur, tidur begitu Om. Ke sebelah sana ya? Iya, Dan ada besetan di sini. ya. Di trotoar ini dulu Om. Berarti kalau ada besetan di sini artinya berarti mungkin Jatuh atau mental dulu tebakan saya. itu. Hmm. Oke. Dan Pak, Polsek Talun di mana, Pak? Polsek Talun di seberang sana. Turun itu udah Polsek Talun. Iya, ke sana. Iya. Dan jalanannya setiap hari seramai ini, Pak? Rame kayak gini, jam 9, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Rame. Jadi malam-malam jam 10 malam itu pasti rame. Rame. Jadi logikanya kalau memang ada kejahatan digebuk di mana dulu atau diperkosa di mana dulu terus dibuang ke sini, kalau dengan motor kayaknya agak mengganggu logika saya ya. Pasti. Kalau dengan mobil masih mungkin dibuang aja gitu kali ya. Iya. Dibuang satu orang bawa motor. Tapi kan ya udahlah, tapi bingung. Tapi Iya. kalian kasih komentar aja deh. Kira-kira logika kalian sama saya masih mirip-mirip apa enggak gitu kan? Kalau dugaan saya justru kalau memang terjadi bener-bener ada yang dibuang di sini, paling masuk akal bukan menggunakan motor, Pak, menggunakan mobil. Iya. Nyampe tak buang pergi gitu. Iya. Kan karena kalau ngebawa mayat atau korban segala macam dengan motor kan orang pasti ngelihat di sana kan. Lihat. Di sepanjang jalan ngelihat ada yang aneh kan. Iya. Posisi darah di mana aja, Pak? Ya di tempat Eki darah, tempatnya perempuan darah, ya kayak ngalir kayak gini waktu hujan itu. Oh, ngalir darahnya. Karena hujan, Iya. kayak ini ngalir sendiri kan. Posisi udah miring, tambah lagi hujan kecil tapi kenceng, kayak gitu Om. Oke. Dan malam ini agak gelap Om sini tuh. Malam agak gelap. Terangnya juga kesorot kayak tuh mobil dari sini keserangnya tuh. Tapi jalanannya rame seramai ini, Pak. Rame. Karena saya datang ke sini kurang lebih udah ada 10 atau 15 orang. Cuman nggak turun. Iya, Masih saya bingung nongkrong. ya. Kalau 7 terpidana yang di dalam benar-benar melakukan ini, mereka kok ngebuangnya di tempat rame begini gitu kan? Iya. Kenapa nggak di bawah flyover yang sepi gitu? Betul banget. Dan menurut saya kayaknya 7 terpidana yang ada di dalam penjara ini nggak sepinter itu untuk merencanakan rencana ini kalau ini adalah strategi untuk menyembunyikan seolah-olah kecelakaan tunggal gitu kan? Betul. Oke, Pak Suroto, terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih. Ya, ini juga apa ya, logika saya aja gitu kan. Saya tidak memaksakan ini harus jadi logika semua harus sama seperti saya. Betul. Ya, tapi kan orang boleh punya pemahaman berpikir sendiri. Iya. Ya, tapi kita doakan semoga ini kalau masalah ini cepat clear, Pak. Cepat Terungkap dengan selesai. jelas, Pak. Amin. Tapi intinya saya tanya sekali lagi, Pak.
Yang Bapak katakan ini kebenaran kan, Pak? Apa adanya, tidak dikurangi, tidak dilebih. Tidak disuruh buat cerita ini mungkin? Tidak. Benar. Berani sumpah apapun saya berani. Iya. Karena disaksikan dengan anggota kepolisian. Kalau saya mengada-ngada pasti saya nggak berani. Kalau kepolisian itu ikut juga ke sini, ikut naikinnya, ikut apa gitu. Oke. Dan saya masih penasaran, 2 orang yang menurut Pak Suroto dibawa polisi ke tempat TKP itu siapa? Kok cuma 2 orang yang dibawa padahal ada 8 orang di situ? Komen. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah cinta pertama di hidupku, kan abadi.